Apa termasuk orang yang paling dekat dengan beliau? Apa kesan apa terhadap beliau yang paling tidak bisa apa lupakan sampai saat ini? Tengku Hasan Muhammad Ditiro bukan deklarator Aceh, itu di payung Aceh. Apa yang apa lihat dari proses perdamaian ini? Perdamaian itu memang betul. Ya. Tapi bukan semua salah Jakarta, salah kita. Memang selama ini orang-orang PA kenyang, Pak? Bukan saya mau dengar, saya bukan ada muka lain. Iya. Sosok seperti apa yang apa inginkan? Orang Aceh. Dan itu dari sipil ya? Dari sipil. Tidak usah tentara atau polisi. Oh janganlah. Karena dulu kan pernah ada. Sepak, aduh. Sepak tempeleng. Dengan sipil yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, hari ini setelah sekian lama kami tidak bertemu langsung dengan seorang tokoh Aceh, tokoh pergerakan, atau dulu disebut sebagai Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka. Beliau adalah Tengku Zakaria Saman, atau akrab disapa oleh rakyat Aceh, Apa Karya. Kenapa kami mendatangi bersilaturahmi dengan beliau? Karena banyak hal yang bisa kita gali soal Aceh masa lalu, soal gerakan perjuangan maupun Aceh saat ini dan mendatang. Saya mengistilahkan beliau ini adalah perpustakaan berjalan. Banyak cerita-cerita, banyak data-data, banyak peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Baik ketika masa pergerakan perjuangan atau setelah Aceh damai. Saat ini kami bertemu dengan beliau langsung di rumahnya di daerah Kemala, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Sehat, apa? Insya Allah. Insya Allah sehat. 3 Juni 2010, almarhum atau Paduka yang mulia almarhum Tengku Hasan Muhammad Ditiro telah pergi untuk selama-lamanya. Beliau adalah deklarator dan ideologi Gerakan Aceh Merdeka. Apa termasuk orang yang paling dekat dengan beliau? Apa kesan apa terhadap beliau yang paling tidak bisa apa lupakan sampai saat ini? Muhammad Aceh. Bahasa Indonesia apa? Karena ini dinonton oleh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Hasan Muhammad Ditiro bukan deklarator Aceh, itu di payung Aceh. Yeah. Payung Aceh. Apa yang pesan-pesan beliau, tetapi sekarang sudah dilupakan oleh sebagian orang Aceh. Yeah. Maka kejadian ini macamlah. Beliau, saya selalu kepada beliau, ditinggal anaknya yang baru 6 tahun, ikut berjuang membantu Aceh. Yeah. Tetapi akhirnya apa? Cita-cita beliau sampai di kuburan neneknya tidur. Tapi apa hasilnya yang dipesan oleh Tengku Hasan Ditiro? Setengah baru ada orang dengar, setengah lagi tidak. Saya boleh tunjuk itu. Boleh tunjuk. Ya, itu bukti-bukti. Apa salah satunya? Salah satu, kata Tengku Hasan Muhammad Ditiro, jangan kau pikirkan harta dulu ya. Jangan kau pikirkan dirimu dulu. Oh, ini dulu kesalahan kau. Kau pikirkan untuk Aceh. Kalau orang Aceh senang, kamu semua senang. Tapi kenyataan sekarang, national off-road untuk kepentingan dia. Inilah yang celakanya. Maka Allah turun bala, inilah macam. Ya. Jadi apa yang pesan beliau itu tidak ada. Saya boleh tunjuk, boleh debat dengan siapapun. Nah, beliau sudah pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita. Dan 16
Agustus 2021, MOU damai ini akan memasuki usia 17 tahun. Apa yang apa lihat dari proses perdamaian ini? Perdamaian itu memang betul. Ya. Tapi bukan semua salah Jakarta, salah kita. Apa contohnya? Ya. Setahun sebelum Pak JK turun dari wakil presiden, Ya. saya bertemu beliau di kantor presiden. Saya datang sendiri ke Jakarta, bukan atas nama partai, atas nama pribadi. Saya ada hal. Ya. Saya telepon beliau, Ya. Pak, boleh saya ketemu, boleh datang ke kantor, boleh datanglah. Saya bicaralah, Pak, bagaimana nih kita Indonesia ini begini, tak ada satu pun yang perjanjian, tak ada. Asal ada, sudahlah. Bagaimana? Ini MOU Helsinki hanya tinggal di meja perundingan. Di sini tak ada. Bagaimana Anda bilang itu macam? Saya tunjuklah sama Pak JK. Begini Zakaria, kamu pulang sekarang, jumpa dengan asisten satu bagian hukum, serah nih. Di mana yang boleh, di mana tak boleh, suruh ubah. Nanti bawa terus ke sini, sampai sini saya panggil menteri terkait semua. Ini untung ada saya sebentar lagi. Jadi akhirnya saya undanglah Anda dari Aceh untuk kita selesaikan sebelum terlambat. Saya bawa pulang. Saya serah dengan Doktor siapa itu asisten satu waktu itu? Dr. Iskandar Agani. Iskandar Agani, boleh tanya dengan beliau. Jadi tolong begini-begini cepat-cepat untuk kembalikan ke Jakarta. Pak JK akan panggil semua menteri terkait. Sudah dia buat, suruh teken gubernur, dia tak mau. Gubernur. Oh, jadi gubernurnya yang nggak mau? Ini tanya dengan... Siapa gubernur waktu itu? Maaf, saya tak boleh bilang itu soal-soal itu. Ya. Tanya dengan Iskandar Agani. Profesor Dr. Iskandar Agani. Ya. Sampai saya tanya, bagaimana dia tak mau teken, dia bilang. Ya Allah, sudah berapa gubernur di sini di Aceh. Perdamaian bukan boleh. Bukan berkelahi dengan Indonesia. Bukan berapa, bukan nak berperang. Kita sudah cukup berperang dulu minta merdeka. Ya gagal, tetapi dikasih UPA. Ini mau berperang lagi apa? Mau minta UPA lagi? Ketawa ada orang sedunia. Akhirnya tak ada. Sampai muka saya malu dengan Pak JK. Jadi sekarang MOU saya yang kasih sama Iskandar Agani. Boleh tanya sekarang. Tapi itu tidak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjuti. Jadi kalau begitu nggak bisa kita selalu menyalahkan Jakarta kalau begitu. Masalah itu saya sebagai saksi tak boleh menyalahkan tuh. Cuman di sini ada tokoh-tokoh yang perjuangan begini gitu. Semua hero. Tahu apa tidak? Merasa pahlawan semua. Pahlawan dah bagaimana? Pahlawan kesiangan gitu. Pahlawan bandit itu. Nah, apa yang masih kurang dari MOU apa? Soalnya banyak sekali yang mengatakan bahwa kita orang Aceh sudah ditipu oleh Jakarta, MOU tidak direalisasikan. Boleh lihat di MOU Helsinki buku hijau. Iya. Di mana yang tak betul harus duduk dengan pusat. Bagaimana bicara. Tidak betul juga, tidak selesai, harus duduk dengan CMI. Tapi ada buat. Sudah ada jabatan, duduk, gaji penuh sudah. Nggak ada mikir lagi. Mana ada pikir lagi? Ini kan, saya lihat maaf. Kita sama Aceh. Anak monyet dipelihara, waktu sudah besar dia suruh naik kelapa. Ini istilah. Ya. Sampai ke atas, dia lihat orang di bawah. Tak pernah dia turun satu kelapa pun. Hanya dia lihat ke bawah. Aku udah tinggi banget nih. Dia mau turun, tak berani. Akhirnya angin pun kencang macam dia peluklah. Pohon kelapa. Pohon kelapa itu dirasa angin sepoi-sepoi. Akhirnya jatuh. Akhirnya kan jatuh nanti sudah jadi masalah. Ya. Inilah kejadian di Aceh. Kalau tidak boleh tanya dengan saya siapapun orangnya, saya boleh jawab. Ya. Di mana ada orang Aceh yang sudah jadi bos-bos ini, ada memikir, dia tak pikir apa. Hanya yang ada pikir, oh ini datang ke Jakarta minta tambah uang. Karena tak cukup perlu besar. Otsus.
Ada ingat di Biren waktu Presiden Jokowi Ya. datang? Apa jawab Jokowi? Mana yang sudah ada bawa kemana? Tak malu. Ya. Malah Jokowi meminta untuk diaudit. Jadi itu saya respect pada Presiden macam. Kalau dikasih gunung apa itu? Ya. Gunung habis. Ya. Orang Aceh tak ada apa, mereka sudah lapar sekarang. Ya, setelah damai ya Pak ya, boleh kita sebut Aceh kan selama 3 periode sudah dipegang oleh mantan kombatan, boleh kita sebut begitu, ataupun dari elit GAM, Irwandi Najar, kemudian Abdullah Jaini dengan Mualim, dan kemarin juga Irwandi Nova, walaupun kemudian Irwandi terjerat kasus korupsi. Uang yang mengalir hampir 80 triliun, tapi kemiskinan masih dipegang oleh Aceh. Ini kan predikat yang sangat memalukan. Di mana yang salah sebenarnya, Pak? Salah itu, ini Jakarta yang salah. Jakarta salah. Kenapa ya? Karena dikasih uang begitu banyak, kenapa tak kasih, ini buku ya. Apa buku? Kalau salah aku masukkan ke penjara kamu. Ini tak satu DKI, 2 Aceh, lagi teruk Aceh. Aceh itu berarti apa? Negara Islam. Kalau pencuri ini pencuri berbondong-bondong, pencuri berkitab. Ulama duduk. Asal dia hak dia sudah cukup apa? Tak ada keamanan ma'ruf nahi munkar. Ini bukan apa bertunjuk satu orangnya. Ya. Kan bukan begitu. Ini uang sudah berapa banyak orang Aceh tak sampai 5 juta. Ini kok bagaimana ini begini kalau tidak tangkap kok. Ini baru kena tangkap baru. Setelah Belah Putih. Apalagi orang Aceh sudah setengah sudah mati. Inilah kalau Aceh syariat Islam. Syariat di jalan. Jalan Islam itu macam. Cukup memalukan. Mungkin karena alasan itu apa kemarin maju sebagai calon gubernur tidak memakai jalur partai? Apa maju jalur? Kalau saya mau jalur partai, saya makan jongkok duduk dengan materi. Di mana? Ini partai Golkar, partai ini, partai orang dia lah. Saya mulai independen atas nama orang bermasaudi di Aceh, KTP Aceh, walaupun Cina, walaupun apapun, saya siap anak saya. Itu saya niat. Bukan ini kalau aku jadi gubernur, aku buat gubernur saya bukan. Itu saya silap tuh. Bagaimana kita bersatu? Ini kita tak bersatu, bagaimana boleh jadi apa? Oh, naik PA, orang PA lah yang kenyang-kenyang lah. Memang selama ini orang-orang PA kenyang, Pak? Bukan saya buat PA, saya bukan ada muka lain. Boleh tanya Tengku Malik. Kalau tanya sana Pak JK, tanya di Pak Menteri Hukum dan HAM. Hamid Awaludin. Bukan ada muka lain sekarang. Aki adikku, mana ada? Itu cari-cari muka nampak belakang. Mergo dan takut kaya dengan aku. Itu bahasa Aceh. Tapi kan sayang, apa sebagai penggagas, melahirkan Partai Aceh, kemudian apa mundur? Ya, terima kasih. Saya mundur karena dia tak ingat pesan Kuasa Tio. Dia tak dengar apa saya berdebat. Dia tak peduli asal dia uang banyak. Apa salah satu amanah Wali? Amanah, jaga kau ini kombatan, jaga kau ini rakyat Aceh. Bukan suruh buat begini begitu juga. Jaga supaya umat ini Islam. Orang Aceh berarti senang. Kalau tak senang Aceh, Indonesia tak, jangan mimpi tak senang. Karena modal Indonesia, ibu kotanya Bernun. Bukan Jogja. Ibu kota negara Indonesia Bernun. Walaupun sekarang dilupakan Bernun siapa tu. Dulu pernah pindah sebentar ya? Tidak. Jadi? Itu Soekarno dan itu Syarifudin Prawira negara macam-macam. Dia lari ke depan aku. Engkau boleh dah yang sokong. Oh, artinya secara politik waktu itu tinggal Tengku Bereh yang boleh dah. Ya. Kan Aceh kan tidak berani masuk Belanda. Itu Soekarno di Batam tu lari ke Aceh lepas. Tapi karena kita lalai, beginilah. Bukan lalai, goblok. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa bilang itu goblok. Nah, kembali ke Partai Aceh sebagai orang yang ikut melahirkan, orang ikut yang membesarkan. Sekarang kita lihat rekam jejak Partai Aceh. Dari 33 kursi
kemudian menjadi 28 kursi, sekarang 18 kursi. Prediksi apa ke depan kira-kira berapa kursi? Ke depan tinggal 6. Tinggal 6. Yang saya lihat. Kenapa gitu Pak? Karena rakyat tak percaya lagi kita. Rakyat tidak percaya lagi. Ya. Nah, untuk bisa rakyat kembali percaya kepada Partai Aceh gimana? Bubar dulu. Bubar dulu. Bubar dulu. Hah? Oh, karena itu mungkin saya yang tunjuk dia panglima ya. Bukan muka lain. Saya nih, saya sama tunjuk dia panglima. Kalau tak percaya boleh tanya Malik Mahmud. Jadi, oke saya diamlah jadi panglima, jadi ini, jadi itu. Tak pernah bertukar-tukar. Dia pegang kan. Orang tak bukan begitu. Kalau mau demonstrasi, dia bawa orang. Sekarang ke depan, lihat apa jadi. Kalau rakyat tidak terima kita, bagaimana kita nak buat? Ya. Menurut apa bisa bangkit Partai Aceh? Dari paling tidak saya tidak mau komentar karena saya sudah keluar dari partai. Haram bagi saya. Tapi sebagai rakyat Aceh, sebagai tokoh Aceh. Partai manapun aku suka. Yang penting siapa yang menyejahterakan orang Aceh. Ya. Nah, menyangkut masalah bendera yang belum dinaikkan. Bendera. Bendera harus bendera bintang bulan. Saya tanya dengan Pak JK, Zakaria, Pak JK, Zakaria jangan berkeras itu dalam surah itu buku MUI tak ada tu. Kan? Tak boleh itu. Kalau kamu berkeras juga, nanti dia berperang dengan TNI. Maka saya berpikir begini Pak, bagaimana yang boleh terima? Kita naik bendera merah putih di Aceh satu lagi boleh? Saya bertanggung jawab. Karena begini, Indonesia sama bendera dengan Monaco. Kita naik di Aceh satu lagi bendera merah putih kan jadi 2 Indonesia. Tapi Bapak ubah undang-undang boleh. Negara bagian saya bilang. Jangan dong. Kalau jangan itu apa? Ini begini, jangan berkelahi saya bilang. Kita kasih naik bendera bintang bulan cap pedang kan bagus. Itu dasar daripada nenek moyang kita. Jadi itu titik komprominya bulan bintang ada pedang. Kalau menurut apa? Ada pedang, berarti itu ada pedang. Sudah itu Pak mungkin orang Aceh terima semua itu. PA tak berani itu malah kata begitu. Ini tuh sampai mati dia tak dikasih oleh Jakarta ya. Saya Pak Yusuf Kala bilang. Soal kalau hanya bulan bintang. Bulan bintang cap pedang itu negara dari adat nenek moyang ya. Iya. Itu dia tak terima. Nah ini pilkada juga ditunda. Oke. Pilkada ditunda begini. Iya. Saya yang tahu. Kita bukan perang dengan Jakarta dengan presiden bukan begitu. Dalam MOU Helsinki, mula-mula undang-undang negara Indonesia dibuat oleh DPR, ditekan oleh presiden. Jadi negara Indonesia tahun 45. Sudah itu UU PA dibuat oleh DPR, ditekan oleh presiden, kan? Itu kan undang-undang Indonesia. Tetapi ada sekarang mau tak jadi mesti pindah 2080 lah. Boleh. Apa yang dibilang oleh menteri-menteri itu? Apa itu sudah inkrah? Inkrah. Belum. Karena ada yang di atas lagi itu presiden yang tekan pilpres. Itu bolehlah walaupun berhadapan dengan luar negeri. Tapi dia tak. Di Aceh itu hanya duduk saja. Coba kalau sekarang demonstrasi di Aceh, desa pemerintah Aceh, kau buat apa nih? Kalau enggak, kau turun sekarang. Kalau enggak, aku putuskan listrik air sumur kau. Siapa ada? Satu pun ada. Nah, setelah memasuki 17 tahun ini, menurut apakah di masyarakat mantan kombatan ini masih banyak yang kecewa? Bukan kecewa. Bukan kecewa. Silap-silap dia keluar parang nih. Keluar parang? Keluar ada pedang nih. Mau dibawa kemana tuh? Mungkin belah duren atau mangga?
Ada orang. Bukan duren memang enggak. Ada orang, apa dah duren. Karena begini, Eh. bukan negara dia, bukan Aceh, bukan dia punya sendiri. Ini orang Aceh punya. Iya. Jakarta sudah dipenuhi, apa minta dipenuhi. Tetapi apa pasal orang masih lapar? Apa pasal? 60% orang Aceh dalam keadaan kecewa Kecewa. dan miskin. Adakah uang 76 triliun itu kita bagi 5 juta berapa seorang? Dana otsus ya? Ini jalan tak ada apa. Itu pun jalan highway itu Presiden Jokowi yang buat. Jalan tol. Jalan tol. Ya. Jadi inilah orang ini dulu mesti ada hukuman. Sebelum dia kira hukuman di dunia pun harus ada. Nah, ada yang menyebut kalau ini tidak dikelola dengan baik, ada kemungkinan Aceh akan konflik kembali. Apa itu akan mungkin terjadi? Itu masih ada orang yang mau berperang lagi? Dengan sama sendiri boleh. Oh, dengan Jakarta? Lain-lain dia ditanya untuk apa? Oh, gitu. Untuk apa? Karena apa kan tinggal di sini ya. Sahabat sisi lain, ini apa karya tinggal di Kemala. Kemala sebuah kawasan yang memang sejuk. Jadi kalau Anda mendengar ada lalu lalang kendaraan, memang rekaman ini kami buat di kediaman beliau. Jadi agak sedikit bising. Lanjut apa? Masih ada yang mau berperang? Yang datang kepada apa? Saya pun tidak mau berperang. Kenapa Pak kamu perang lagi? Karena udah tua atau segala macam gimana? Begini, bukan tua. Bukan tua. Orang. Iya, iya. Tetapi berperang itu penghabisan. Tetapi sudah pernah bawa kemana? Ya. Minta UPA lagi. Ya. Udah cilaka orang. Jadi itu terserahlah dengan generasi. Apa berapa tahun dalam perjuangan dulu? Tahun 77 ya. Berarti setahun setelah deklarasi Aceh Merdeka ya. Berapa tahun yang bersama dengan Wali? Di Sweden atau di mana? Di gunung ada berapa? Ada 2 tahun. Gunung Halimun itu di situ ya? Sana. Oh, sana ya? Jadi, kalau di Sweden itu selalu. Selalu. Di Sweden ada 23 tahun. 23 tahun sama. Jadi sangat mengetahui ya bagaimana kepemimpinan beliau ya? Saya sanjung beliau. Ya. Berdoa kepada Allah, lapang kuburnya. Apa yang beliau pesan sudah sampai. Cuma tinggal lagi kita dapat makan. Makan apa? Apa yang kita buat. Ada satu itu. Beliau tinggal di Jalan Pemancar kan? Ya. Satu hari panggil saya, sini. Ya. Duduklah kami dua. Ini rahasia negara. Ya. Zakaria, ini kertas. Ini PA di sini. Maka saya tak khawatir. Demi Allah. Tak khawatir. Jatuh. Bam itu. Finish. Sudah habis. Kata beliau. Kenapa? Karena bukan betul. Maka saya keluar dari PA, dia bilang, oh grup pagar, saya buat pagar, pada lompat. Kan saya tak keras sendiri. Tapi orang lain itu, mungkin mana dia grup apa? Rada atau orang lain apa? Jadi masalah itu, terserahlah sama orang. Saya tak mau. Oh berperang begini itu. Yang saya, walaupun pemerintah pusat, dia kelola mana yang betul, mana tak betul, belum ada lagi orang yang gila ada Aceh berperang. Kalau tak ada, terserahlah dia nanti. Ada itu kita berperang. Selama ini ada komunikasi apa dengan Mualim, dengan Abu Raja, dengan Wali, nggak ada ya? Putus sama sekali ya? Putus hubungan. Sejak kapan itu? Semenjak saya keluar dari tim asistensi itu, putus. Oh. Kan saya ada sebuah rapat ke semua kepala dinas. Ya. Termasuk Yu juga kan? Iya. Jadi waktu itu saya sudah habis nasihat, habis itu, tidak dengar beliau yang ego. Padahal apa jasa saya? Kalau tidak jadi ini PA ni goblok ni. Kalau mau tunjuk boleh tunjuk. Ada ingat rapat 2 hari di kantor Wali. Ada yang mengatakan Parti Gerakan Aceh Mandiri. Parti ini berdebat dengan saya bilang keluar kau. Ini PA. Parti Aceh. Karena Parti Gerakan Aceh Mandiri Parti Jakarta tak setuju. Kami itu.
Ya, ya. Mudah-mudahan berhasil. Tapi sekarang apa? Hmm. PA untuk orang PA, bukan untuk orang Aceh. Saya sudah pesan Malik Mamun, Tunku Malik Mamun itu, Dokter Deni, Dokter, kita bertiga. Bertiga. Dulu GAM. Sekarang lagi ya GAM sebelum selesai UPA kita tak boleh bubar GAM. Itu salah. Bukan boleh Jakarta berdamai dengan orang Aceh, tak ada hukum tu. Jadi kita satukan saja. Ini Wali Nanggro. Semua Cina-Cina di Aceh Wali Nanggro punya. Kan? Yeah. Kalau ada Cina mati datanglah tapi jangan berdoa. Jangan berdoa. Tetapi begitu gubernur, kita pemerintah. Ini tangan daripada pemerintah pusat. Kita jaga masyarakat. Tapi tidak. Sama-sama PA yang kenal dia, yang tak kenal sudahlah. Kejadian kalau tidak boleh lihat siapa-siapa dulu. Maka itulah saya kecewa, saya keluar dari PA. Oh, naik partai lain. Saya bukan menjilat sini menjilat sana, saya tak mau. Tapi kalau gubernur, karena itu didesak oleh orang. Apa masukan, nasihat apa terhadap situasi Aceh hari ini? Saya tak mengatakan jangan buat kacau. Jangan buat kacau. Ini diselesaikan oleh alam. Seleksi alam. Diselesaikan. Maksudnya diselesaikan seperti apa? Apakah kita bakal ada peristiwa yang agak kacau lagi atau gitu? Saya berpikir begini. Solusi demonstrasi sudah sampai. Nanti revolusi walaupun sama kita. Oh, revolusi sosial ya di Aceh ya? Walaupun sama kita. Itu apa memprediksikan akan muncul? Boleh lihat sejarah Aceh. Tiap-tiap 25 tahun Aceh berperang. Sama sendiri pun boleh. Ada ingat? Ya. Inilah yang saya masalah, saya kecewa. Ini apa jadi masalah? Jangan cucu kita nanti dia maki hamu kita. Kita nak bersatu. Saya bersatu orang Aceh, bukan muka lain ya. Malik Mahmud dia terima setengah orang Barat Selatan dan Gayo tak terima. Itu Malik Mahmud jadi Wali Nanggro, apa jadi? Tapi saya berkeras. Dokter Deni, saya dulu Anda jadi gubernur. Bagaimana dengan anak-anak buah tadi? Tapi begini nasib. Ya. Ada yang bilang kenapa abang tak naik dulu? Saya kasih ke orang mau. Iya. Mungkin kalau waktu itu apa naik apa terpilih gitu ya? Ini udah berapa kali maju sebagai calon gubernur? 2 kali ya? Saya 2. 2 ya? 2 ini. Dulu tes. Dulu tes. Kalau 2024 maju lagi apa? Saya 2024 ada tertulis dalam buku. Ya, tapi kalau kita lihat Jakarta sudah memutuskan 2024. Mualim juga sudah menyatakan menerima. Bukan dia punya negeri ini, dia Aceh Mualim. Dia bukan 25, 29 pun jadi. Tapi langkah-langkah untuk 2022 sepertinya sudah nggak ada lagi. Siapa bilang? KIP juga nggak bekerja lagi. Itu kerahasiaan negara. Oh, gitu ya. Adakah satu surat yang bawa Presiden Jokowi sudah tanda tangan ini? Tapi waktunya udah sangat kepepet ini ya Pak. Kepepet apa? Persiapannya, kalau independen pendaftarannya segala macam. Allah, pendaftaran 1 jam. Masalah KTP itu kan boleh cari. Apa yakin masih di 2022? Saya yakin. Pilkada Aceh 2022. Cuma masalah pemerintah Aceh, uang kemana dia bawa? Ini bergantung dengan uang. Siapa bilang itu Jakarta tak setuju 22? Saya tahu memang 22. Kan saya yakin tu. Tapi pemerintah Aceh uang dia tak kasih, bagaimana itu terserahlah dengan orang Aceh. Ya, ini pemerintah Aceh sudah nggak bergerak, DPR nggak bergerak, KIP nggak bergerak. Semuanya hampir serentak sepakat 2024. Ini menarik. Apa yakin di 2022 ini? Saya tidak. Kalau betul itu DPR boleh. DPR boleh 24. Kalau itu pemerintah Aceh, gubernur boleh. Tapi kalau KIP tidak. KIP tidak ya?
Ini harus diperiksa bagi orang intelek-intelek. Tak ada. Ah, Tetap dia 5 tahun sekali. Cuma Jakarta dihalang? Tidak. Siapa ah, bilang Jakarta halang? Tak. Oh, ah. ada surat dari Mendagri begini itu. Hmm. Saya tak yakin tu kena presiden tak teken. Dirjen ya yang teken, Ha? bukan menteri pun. Ada ingat 2012 dulu? Ya, Sudah ya. inkraf. KPK, PA tak boleh calon lagi. Kan begitu. Saya langsung ke Jakarta juga. Hmm, Bagaimana boleh? boleh. Ini betul. Apalagi ini MK presiden tak yang teken. memutuskan waktu itu ya. Hmm. Ini yang jadi masalah. Hmm. Yang masalahnya wait and see, diam, tunggu dan lihat. Ya, sekarang apa saja kegiatan apa selama di kampung? Alah, asal ada untuk makan saja. Kegiatan sehari-hari? Alah, cari makan untuk apa? Untuk makan. Kayaknya untuk makan juga ada lebih gitu, Pak. Bukan lebih, cukup pun dah. Cukup. Di mana saya minta? Tim lain nggak ada apa? Nggak dilibatkan apa dalam tim pembahasan MOU itu? Tak. Nggak dilibatkan. Menurut apa orang-orang yang terlibat dalam tim itu, baik yang pertama, yang kedua ini gimana? Sangat paham dia soal itu? Teori aja atau gimana? Begini, mereka penonton. Penonton bola, kalau masuk bola sana dia tepuk tangan, masuk sini tepuk tangan. Dan tuju, akulah yang melatih tim bola itu. Inilah yang cerita. Ini yang saya lihat. Kalau bukan tunjuk tangan siapa-siapa, saya pun termasuk MUU ya. Ya. Kalau saya katakan di gunung itu, Peter Fek Yaakob sana dikirim dari luar negeri. Ya. Melalui Jakarta melalui saya. Boleh tanya ada Pak SBY dengan Pak JK. Kalau saya bilang I'm sorry no accept, bagaimana? Tetapi saya diam saja boleh. Keputusan itu di gunung saya. Apa waktu itu setuju Dama ya? Saya begini, kalau misalnya perintah dari atasan, dari kawan-kawan di Sweden, damai-damailah kita berperang. Tapi dengan syarat bagaimana? Ya, sebelum proses perundingan di Helsinki kan lebih dulu Peter Pett itu kan orang-orang GMC kan menemui apa dulu kan? Minta restu apa dulu? Karena sebelum dia putuskan. Jadi kata Pak JK, kata Presiden, jangan teken dulu sebelum di gunung katakan ya. Jangan di macam negara-negara, ada negara di perundingan di teken, di lapangan berperang. Kita tak mau gitu. Itu wakil Presiden. Maka waktu saya datang ke Jakarta, ketemu Pak Soekarno. Sementara apa menunggu sinyal dari luar negeri, dari Sweden ketika itu? Ya. Jadi saya memang sudah tahu. Dulu waktu perundingan Jenewa itu saya tahu kan. So, oke lah. Kita kan mau ke damai kan bagus. Ya. Ini apa? Tanggal bulan Juni 2022 mendatang, periode Gubernur Aceh selesai. Walaupun hari ini dipegang oleh Nova, berarti Juni 2022 selesai. Kalaulah ada PJ atau PLT, sosok seperti apa yang apa inginkan? Apakah harus orang Aceh? Apakah harus sipil? Yang saya mau begini, kalau pemerintah pusat setuju, kalau di Aceh suruh jaga dengan orang Aceh. Orang Aceh. Orang Aceh itu harus dikasih briefing dulu. Kalau kita suruh dengan orang lain, jadi fitnah satu hari. Itu 10 tahun masa depan atau 5 tahun ke depan. Apalagi negara Indonesia sekarang sudah kecil ya. Mudah masuk orang. Tetapi kalau orang Aceh, apa kau bicara? Kau aku suruh dengan kau tak boleh urus. Apa bicara? Kan boleh begitu. Jadi kalau masalah itu, kalau sosok, saya minta orang Aceh lah. Orang Aceh. Dan itu dari sipil ya? Dari sipil. Tidak usah tentara atau polisi nggak usah. Oh janganlah. Karena dulu kan pernah ada. Sepak aduh. Sepak tempeleng. Dengan sipil yang bijaksana. Tapi bukan sipil misalnya ulama. Dia daya tahu. Begitulah. Saya fikirkan ada orang Aceh kan banyak yang pandai kan. Tapi itulah yang boleh yang bijaksana. Berapa dalam setahun kan. Siapa rencana wakil apa nanti maju dalam pilkada? Ada tuh cuman orang kampung Anda. Orang kampung saya? Di mana itu? Itu saya tak bicara. Kalau mau tanya benar-benar bini saya lah. Betul orang kampung saya tak peduli. Orang Pasir?
Ya. Parung Pase ya. Ya, jadi perpaduan antara PD dan Pase. Mudah-mudahan berhasil apa. Sahabat sisi lain, itulah perbincangan kami dengan Apa Karya. Tanpa terasa 30 menit telah berlalu. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita gali dari Apa Karya. Saya pun kehilangan pertanyaan. Cuma antara ngeri-ngeri sedap. Takutnya begitu saya tanya apa membuka, ini akan menjadi isu yang menarik. Tapi inilah karakteristik seorang Apa Karya, Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka, yang juga menjadi salah satu motor penggerak perdamaian lahirnya Partai Aceh. Apa yang kami bicarakan tadi semata-mata adalah sebuah sikap keprihatinan, kecintaan Apa Karya terhadap tanah kelahirannya, Aceh, bumi Islami Mekah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kesimpulan sendiri-sendiri dan apa yang disampaikan oleh Apa Karya ini menjadi bahan renungan buat kita semua. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.